Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga baik ya. Bertemu lagi dengan saya Vi dari Sinau Bareng. Untuk kali ini kami akan sedikit bedah buku dari bukunya Robert T. Kiyosaki yang berjudul Cash Flow Quadrant. Sebelumnya disclaimer kalau ini hanya tanggapan pribadi pembaca ya. Bisa jadi ada perbedaan pandangan atau tujuan antara pembaca ataupun penulis, bahkan pembaca satu dengan pembaca yang lainnya. Sebelum membahas mengenai detailnya, yuk kita kenalan dulu dengan Robert T. Kiyosaki. Robert Toru Kiyosaki atau yang sering disebut Robert T. Kiyosaki lahir 8 April 1947 atau sekarang umurnya sekitar 70 tahunan. Beliau adalah seorang investor, usahawan, penulis, dan motivator. Untuk salah satu karya tulisan beliau adalah Rich Dad Poor Dad, kemudian Cash Flow Quadrant yang akan kami bahas. Bisa ada juga Business School, ada juga Business of the Year 21 Century. Selain itu, beliau juga merupakan sahabat baik dari Donald Trump. Ya, mantan Presiden Amerika Serikat. Tahu kan mesti? Salah satu pemikirannya yang kontroversial adalah ketika mengatakan bahwa rumah adalah liabilitas dan rumah bukanlah aset, sempat ditantang dan dianggap tidak sesuai. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, justru dunia melihat bahwa gagasan yang disampaikan oleh Robert T. Kiyosaki banyak disetujui. Karena jika rumah Anda tempati, harusnya Anda membayar uang listrik, air, dan PBB. Itu berarti rumah adalah liabilitas karena uang keluar dari kantong Anda. Oke, langsung aja. Cash flow quadrant. Cash flow quadrant adalah salah satu diagram yang menggambarkan cara setiap individu dalam memperoleh penghasilan. Cash flow quadrant ini selanjutnya mempunyai berbagai macam cara hal mengatur keuangan, termasuk di dalamnya adalah cara mengelola keuangan dan juga aset setiap individu. Atau lebih mudahnya disebut cara mengategorikan keuangan berdasarkan sumber penghasilannya. Di sini Robert T. Kiyosaki membagi menjadi dua bagian kiri dan bagian kanan. Untuk bagian kiri sendiri adalah employee dan self-employed, dan sebelah kanan adalah business owner dan investor. Untuk yang pertama adalah kuadran E atau employee. Kuadran E atau kuadran employee dalam bahasa Indonesia adalah kuadran karyawan, di mana cenderung memilih keamanan dan juga kenyamanan dalam mendapatkan penghasilan dengan cara bekerja dan memperoleh gaji tetap. Untuk selanjutnya adalah kuadran S atau self-employed business. Jenis selanjutnya adalah kuadran S atau self-employed business. Dalam hal ini, S memiliki arti pada mereka yang sudah mempunyai dan mengerjakan jenis usahanya sendiri. Contoh sederhananya, kuadran S adalah para agensi asuransi, arsitek, desainer, dan dokter. Dan yang selanjutnya adalah kuadran B atau big business. Tingkat keseriusan dan para bisnis self-employed business artinya akan terus meningkat dan membawa mereka pada self quadrant B atau big business. Mereka yang termasuk dalam big business merupakan para pebisnis dan pengusaha besar yang di dalamnya memiliki 500 lebih karyawan. Yang dari sisi kanan selanjutnya adalah kuadran I atau investor. Jenis kuadran terakhir yang terdapat dalam cash flow kuadran adalah kuadran I atau investor. Mereka juga berada pada kuadran I memiliki level yang lebih tinggi daripada 3 jenis kuadran sebelumnya, di mana mereka yang berada pada jenis kuadran I sudah mencapai kebebasan finansial dan juga kebebasan waktu. Untuk lebih detailnya adalah employee itu sendiri tidak punya sistem, bekerja kepada sistem atau mendapatkan gaji. Kemudian self-employed punya sistem, bekerja kepada sistem sendiri atau menggaji diri sendiri. Kemudian level ketiga adalah ke bagian kanan adalah businessman, mempunyai sistem, menggaji orang lain untuk bekerja pada sistem. Dan kuadran tertinggi adalah investor. Jika sudah punya sistem bisnis, membiayai businessman mengembangkan sistem bisnis, maka kita bisa investasi di berbagai bidang. Untuk dari bukunya Cash Flow Quadrant sendiri, Robert T. Kiyosaki memilih investasi di bidang properti. Kenapa beliau memilih di bidang properti?
dikarenakan beliau menganggap bahwa cara yang tepat dan patut dicoba untuk meningkatkan pendapatan arus kas adalah salah satunya adalah investasi di properti. Di sini beliau juga membahas banyak sekali investasi dan investasi yang menurut beliau itu paling bagus. Robert Kiyosaki memilih properti diantaranya dikarenakan properti lebih bisa investor kuasai atau kontrol daripada yang lainnya. Ringkas baliknya, jika investasi di deposito, bunga yang didapatkan sedikit atau sekitar maksimal 5 atau 7%. Kemudian reksadana alih-alih investasi dengan keputusan sendiri justru memilih membayar manajer investasi dan saham. Kemudian untuk saham sendiri akan sangat dipengaruhi dari kondisi ekonomi. Beliau lebih cenderung membahas mengenai properti, di mana beliau membeli sebuah properti, kemudian beliau sewakan. Walaupun di saat membeli properti, kondisi ekonomi tidak stabil, beliau tidak mengurungkan niat. Alih-alih membatalkan pembelian, beliau membeli properti dan kembali disewakan dan hasil sewa bisa masuk ke pendapatan arus kas. Untuk tahapan cash flow quadrant sendiri, yang pertama adalah employee, you have a job, kemudian lanjutkan ke self-employed, kemudian baru ke business owner. Setelah business owner, you own a system that work for you, kemudian menjadi investor. Next, yang selanjutnya adalah tanggapan dari Sinau Bareng. Buku ini sangat kami rekomendasikan dikarenakan memberikan banyak ilmu serta wawasan mengenai ekonomi, terutama bagi Mimin yang dari latar belakang keluarga yang biasa saja dan tidak ada latar belakang ekonomi yang cukup baik. Jika pembaca seperti Mimin yang masih memiliki status sebagai pekerja, tidak masalah, kita bisa menambah skill, kemampuan, dan pengetahuan kita, serta bisa juga merintis usaha atau mencari pendapatan tambahan. Kemudian, jika usaha sudah berkembang dan sudah memiliki cukup dana darurat, kita bisa melakukan lompatan dari kuadran E, employee atau karyawan, langsung ke kuadran I atau investor. Saat ini sudah banyak cara agar kita bisa memulai investasi dari deposito, reksadana, atau juga saham. Bahkan jika dana sudah memenuhi, bisa juga menggeluti dunia properti seperti yang dilakukan oleh Robert Kiyosaki. Dan untuk pesan dari Sinau Bareng, seperti apapun keadaan dan kondisi kita bisa mengubahnya dengan berusaha mencari ilmu dari banyak tempat serta melatih skill dan kemampuan usaha serta investasi. Serta kita layak bersyukur atas rahmat yang Tuhan berikan, baik kesehatan, keluarga, ataupun pekerjaan saat ini. Semoga kita bisa mendapatkan rezeki yang berkah dan bermanfaat. Sukses selalu untuk kita semua. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.